Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan ya mengenai apa yang ditugas kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ya, jadi ini adalah mengenai kita semua tahu bahwa pengobatan leukemia pada anak tentunya tidak terlepas dari hemoterapi. Ya, slide. Mungkin di sini penting sekali peranan hemoterapi ini dalam mencegah kekambuhan leukemia pada anak. Slide. Apakah bisa ya geser. Ya, ini yang akan saya sampaikan itu mengenai leukemia itu sendiri, apa penyebabnya, kemudian apa gejalanya, kemudian bagaimana diagnosanya, hemoterapi, dan masalah keterlambatan leukemia pada anak, dan masalah kekambuhan dan tingkat kesembuhan penderita. Ya, slide. Baiklah, apa itu leukemia? Leukemia itu kita lihat dari kanker anak ini, beberapa jenis kanker anak ini ada keganasan yang sistemik maupun tumor ganas padat ya. Tetapi leukemia ini adalah keganasan yaitu kanker darah yang paling sering menyerang anak-anak ya, diperkirakan sekitar 25%. Baik, slide untuk selanjutnya akan saya sampaikan leukemia ini adalah merupakan jenis kanker yang paling banyak dijumpai pada anak-anak. Dan ini tidak pandang bulu, bisa dari bayi, bisa tidak pandang usia ya, bahkan anak-anak remaja juga terkena. Tetapi puncak usianya itu adalah 2 sampai 5 tahun. Leukemia akut ini sebagian besar pada anak itu leukemia adalah jenis leukemia ALL, yaitu lymphoblastic leukemia, sekitar 80%. Apa itu ALL? Kita beralih pada slide selanjutnya. Jadi, mengapa disebut ganas? Leukemia ini adalah kanker darah. Keganasan itu adalah keganasan dari sel leukosit, di mana sel-sel leukosit ini leukosit yang imatur, yang berkembang biak dengan sangat cepat. Tidak terkendali, tidak teratur fungsinya, dan tidak normal. Dan akibatnya dia akan menekan sel darah yang sehat. Kita ketahui di sumsum tulang ini selain membentuk sel darah leukosit yang berperan dalam melawan infeksi, tapi juga sel eritrosit yang berperanan yang berhubungan dengan anemi tidaknya, dan juga sel trombosit yang berhubungan dengan perdarahan. Ya, slide. Jadi di sini di sumsum tulang ternyata yang banyaknya adalah sel-sel imatur, yang sel ganas itu yang menekan sel lain. Di sini kita lihat bahwa leukemia itu 80%-nya ada AL. Di sini kita lihat sebelah kanan slide ini adalah limfosit imatur lymphoblas, dan kemudian ada myeloblas. Dan di sini tergantung jenisnya, kalau ALL adalah lymphoblas, sedangkan yang banyak yang berkembang biak dengan cepat, sedangkan AML adalah myeloblasnya. Dan selain itu ada kronik, tapi ini sangat sedikit sekali ya presentasinya. Baik, slide. Ya. Banyak yang bertanya, setelah orang tua yang bertanya, walaupun para yang tidak tahu, jadi apa sih penyebabnya leukemia, karena mereka khawatir anaknya terkena leukemia. Tetapi ternyata pada anak ini belum diketahui secara pasti. Bahkan mungkin bisa dicegah atau tidaknya lah, belum ada cara yang efektif mencegahnya. Dikatakan mungkin ada predisposisi genetik ya yang menyebabkan lebih mudah menjadi leukemia, misalnya pada Down syndrome. Kemudian mungkin ada mutasi dari DNA-nya, yaitu perubahan genetik tapi tidak diturunkan ya. Kemudian ada bahan-bahan lingkungan, yaitu karsinogen ya. Lingkungan ini sebenarnya misalnya terpapar dari asap rokok, terpapar bahan kimia, benzen, kemudian dan yang lain-lainnya ya. Kemudian ya slide. Nah, faktor resikonya itu ada faktor resiko ya. Jadi untuk menjadi leukemia itu yaitu memiliki saudara kandung laki-laki atau perempuan yang menderita leukemia, terutama yang kembar identik. Kemudian memiliki kelainan genetik
ya seperti sindrom Maligne-Frohnappi, Down syndrome atau Klinefelter syndrome. Tetapi juga mungkin ada masalah gangguan dalam sistem imunnya, yaitu dan juga terpapar radiasi tingkat tinggi ya, hemoterapi dan Benzen kimia, dan juga mungkin minum obat yang menekan sistem imun sehingga waktu saat menjalani transplantasi organ. Ya, slide. Mari kita bagaimana kita mengenali bahwa gejala-gejala leukemia, ya, slide. Nah, umumnya gejala awalnya mungkin hanya demam, demamnya juga demam naik turun. Mereka biasanya orang tua akan berobat ya ke mungkin pada dikasih obat sendiri. Kemudian anaknya lama-lama kok anaknya demamnya tidak setelah berobat ke dokter di sini tetap berulang. Kemudian anaknya lesu, rewel ya juga kemudian anaknya juga ada sakit kepala, kemudian ada nyeri-nyeri tulang. Pada umumnya ini mungkin masih dibawa ke dokter setempat, tetapi pada saat dia lemas yang akibat aneminya berat, pada saat dia ada berdarah, misalnya ada mimisan, ada perdarahan gusi, ada memar-memar ya, mereka membawa ya biasanya umumnya mereka datang karena perdarahan. Kemudian juga perutnya tampak membesar. Ini adalah karena infiltrasi sel leukemia itu menyebar ke hati dan limpa ya. Juga kelenjar getah beningnya juga ikut membesar. Jadi perut membesar itu sebetulnya adalah akibat hati dan limpanya yang membesar. Banyak kan penderita mungkin pada saat datang sudah agak terlambat, sehingga HB-nya juga rendah, misalnya HB-nya di bawah 5 juga 2, trombositnya juga di bawah 20.000. Nah, pada saat ini mungkin keadaannya kita akan mengatasi keadaan ditransfusi dulu. Ya, slide. Baiklah, apa komplikasinya? Nah, tadi pada mungkin orang tuanya juga agak terlambat atau mungkin kekurang tahuan dari tenaga biasanya mungkin karena demam, disangkanya mungkin batuk pilek biasa ya. Makin lama mungkin sel leukemia makin bertambah banyak sehingga menekan sel leukositnya. Nah, itu mengakibatkan daya tahan tubuh menurun sehingga anak mengalami infeksi berat ya, infeksi dia memakan demam neutropenia karena leukositnya yang rendah. Perdarahannya juga berat ya. Kemudian kalau lebih lanjut lagi, ini biasanya dijumpai pada leukosit yang sampai ratusan karena kita pernah menjumpai leukositnya sampai 800-an ya. Dan ini biasanya bisa sel-sel ini sel leukemia ini karena selnya jumlah ya sel imatur lebih besar daripada sel biasanya leukosit biasanya gampang sekali menyumbat di otak maupun di paru-paru. Kita menamakannya itu leukostasis meningial, leukostasis pulmonal. Jangka panjangnya tentu adalah kambuh. Nah, pada saat selain itu juga bisa kena paru-parunya, di paru-parunya ini tadi udah ya. Tadi kemudian bisa karena sel-sel leukosit yang banyak dihancurkan, bisa asam uratnya tinggi. Nah, itu bisa mengenai ginjal ya. Ada banyak penderita yang datang mungkin dengan gagal ginjal, akut kidney injury. Nah, jangka panjangnya yaitu ada kambuh, ada kanker sekunder, masalah jantung dan paru-paru yang bisa masalah karena leukemia ataupun karena obat hemoterapi, ada osteoporosis dan masalah psikososial. Ya, slide lanjutan. Baiklah, untuk mendiagnosa, biasanya kita akan menanyakan pada orang tua. Jadi kita memerlukan data yang bagaimana riwayat penyakitnya ini, sejak kapan dia sakit. Ini sangat penting sekali. Biasanya demam mungkin berlangsung 2-3 bulan. Ada juga yang mendadak baru 1 bulan ya. Kemudian apa aja gejalanya? Pucat, misalnya demam, ya perdarahan. Dan itu langsung kita kadang-kadang gejala ini mungkin hanya berobat biasa karena demam, tetapi pada waktu dilakukan pemeriksaan darah ditemukan bahwa ternyata HB-nya turun, trombositnya juga turun, leukositnya tinggi. Mungkin pada saat itu mungkin bisa diobati dulu, tetapi makin lama akhirnya kalau leukositnya sudah tinggi ada kecurigaan biasanya dari apus darah tepi ya di sini, di mana
ada sel-sel leukemia, sel blast, akan dirujuk ke dokter ahli kanker anak untuk pemeriksaan lebih lanjut, di mana akan dilakukan pemeriksaan sumsum tulang. Dan juga biasanya leukemia phenotyping untuk menentukan jenis leukeminya, apakah leukemia T-cell, B-cell, atau yang B-lineage. Karena apa? Kita perlu melakukan leukemia phenotyping karena akan berbeda-beda nanti yang kesembuhannya. Baik, ya slide. Nah, apakah leukemia bisa disembuhkan? Untuk orang tua yang patuh biasanya pada pengobatan juga rutin kontrol, sebagian besar mengikuti jadwalnya ini tidak ada keterlambatan, umumnya sama seperti di negara maju bisa sampai mencapai 85%. Tetapi di sini banyak sekali hambatannya yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut, hambatan dalam pengobatan, hambatan dalam adanya keterlambatan. Jadi sebetulnya jangan khawatir, leukemia ini bisa disembuhkan, tapi tentunya kesembuhan tentunya bukan kita berusaha sebaik-baiknya. Tentu yang menentukan sembuh itu adalah Allah atau Tuhan ya. Meski bisa disembuhkan, leukemia masih bisa juga kambuh karena kita banyak menemukan leukemia itu banyak ya, kambuhnya itu mungkin pada saat masih induksi atau mungkin pada saat juga dalam udah berobat jalan pada masa maintenance. Karena itu kita menurunkan gejala apabila leukemia kambuh. Ya, gejalanya itu sebetulnya sama seperti gejala-gejala pada saat awal. Tentu orang tua akan bisa lebih cepat mengenalinya. Ya, slide. Nah, pengobatannya biasanya harus dirawat di rumah sakit, di mana diberikan ini banyak anak-anak takut ya. Apakah bagaimana suntiknya? Kita akan menyatakan bahwa 2 kali 4 miligram. Hilang timbul diberikan melalui infus, ada juga melalui intramuskular, intratekal itu diberikan pada sela tulang belakang untuk mencegah leukemia menjalar ke susunan saraf pusat, ke spinal cord. Lama pengobatan 2-3 tahun samping itu ada terapi suportif yang nanti akan dijelaskan oleh Dr. Yeti. Akhir ini ada terapi target, juga ada transplantasi sumsum tulang. Ya, slide. Kita akan menjelaskan pengobatannya. Mungkin di sini pengobatannya itu kita memakan waktu biasanya antara 12 sampai 16 minggu. Yang beratnya ya, di mana pasien ini harus datang tiap minggu. Yang terberat pertama adalah stadium induksi. Dia datang setiap minggu. Kenapa? Di sini kita akan sel-sel leukemia yang jumlahnya ratusan atau puluhan, atau mungkin ada sel ganas di sumsum tulang, itu akan dibasmi, dibunuh sebagian besar sehingga akan mencapai remisi. Di sini ada sumsum tulang yang kedua, kita akan memeriksa, diharapkan sel leukemia di sumsum tulang itu sudah kurang dari 5%. Ya, di sini dikatakan dia remisi, gejalanya sudah tidak ada, sel-sel darahnya juga sudah normal kembali. Kemudian akan dilanjutkan dengan konsolidasi atau intensifikasi. Ini sini tujuannya untuk mencegah leukemia mengenai susunan saraf pusat dan juga membunuh sel leukemia yang masih tersisa ya. Di sini pengobatannya memang dengan ada juga ada intratekal ya, berlangsung selama 6 minggu. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan reinduksi. Di sini sama ya, jadi seperti mengulangi lagi induksi untuk memusnahkan sampai habis dan mempersiapkan untuk dia pada saatnya akan berobat jalan ya, dengan pengobatan rumahan ya yang berlangsung 2-3 tahun ini. Jadi pada akhir stadium reinduksi ini pada minggu ke 12 maupun 17 di sini akan dilakukan BM dan juga akan diperiksa MRD-nya ya sebetulnya untuk menentukan apakah betul telah hilang ya, apakah positif atau negatifnya. Karena ini berperan penting untuk meramalkan bagaimana gitu untuk pengobatannya juga. Ya, slide. Kita akan beralih masalah-masalah yang mungkin juga dialami oleh orang tua ya.
Masalah keluarga biasanya pada saat pertama kali kita menjelaskan anak menderita leukemia, banyak memang itu membuat shock ya, ibu juga anaknya juga rewel, harus berhadapan dengan rumah sakit, memikirkan bahwa pengobatan tiap minggu harus di rumah sakit, kemudian harus sekolah juga, mungkin jadi harus tidak sekolah dulu. Tapi juga ada responnya, itu mereka menolak ya, mereka tidak mau menolak, itu dalam arti mereka dengan mengatakannya itu akan berundingkan dengan keluarga, di mana keluarganya mungkin dengan kakek neneknya yang membiayai, dengan keluarga lainnya, dan banyak juga yang mereka berobat pengobatan alternatif ya. Nah, ini sebetulnya sebaiknya dihindari karena banyak yang pengobatan alternatif itu ternyata datangnya menjadi lebih berat ya. Karena hemoterapi adalah satu-satunya pengobatan untuk penderita leukemia ini. Kemudian masalah sosioekonomi, sebagian besar sebetulnya 98% ini adalah memiliki asuransi kesehatan yang di pemerintah BPJS. Tapi banyak ya pada saat setelah diagnosa itu mereka belum punya asuransi, sehingga mereka harus mengurus dulu asuransinya, dan itu memakan waktu mungkin 2 minggu ya. Kemudian mereka juga di sini setelah diagnosa itu harus merujuk lagi, membuat rujukan kembali lagi ke tempat fasilitas PPK 1 ya. Nah, ini juga akan merupakan yang berkontribusi pada keterlambatan. Atau pada saat datang ini masalahnya dia sudah komplikasinya sudah banyak banget ya, udah menyebar ke jaringan tubuh lain, kita harus menurunkan sel leukosit yang jumlahnya ratusan itu, bisa dengan plasmaferesis ataupun yang lain, atau kita mengatasi infeksinya, karena kadang banyak kan datang dengan demam neutropenia ataupun dengan infeksi berat, dan HB-nya sangat sudah rendah sekali, trombositnya juga rendah, jadi transfusi dulu. Itu yang menghalangi untuk pengobatan mendapat hemoterapi. Lain-lain juga adalah masalah sosial. Kadang-kadang orang tua begini ya, anaknya tidak mau katanya berobat, tidak mau dibawa ke rumah sakit. Tetapi sebetulnya itu akan lebih menjadikan anaknya keadaannya lebih buruk. Kalau anaknya yang pada anak-anak yang pada saat itu mau berobat, mereka akan merasakan bahwa pada kedua pengobatan ketiga mereka merasa lebih nyaman, anaknya itu tidur enak, makan juga jadi mereka lebih nyaman. Biasanya pada anak yang mendapat pengobatan seperti itu, mereka akan patuh mengikuti protokol dan suka sekali dan akan minta kembali ke rumah sakit. Ya, slide. Ya, slide ini adalah masalah keterlambatan. Ini saya dapatkan dari Dr. Nur Melanisari pada penelitiannya mengenai keterlambatan pada pasien di RSAS, di mana di sini adalah dari 353 pasien, sebetulnya bukan pasien leukemia, tapi pasien kanker ya. Di sini tampak bahwa masalah keterlambatan dari pasien itu ternyata pasien ini udah ada saat diagnosa sampai bertemu dengan dokter pertama kali, biasanya di PPK 1. Kemudian ada keterlambatan dari rujukannya, yaitu sampai pada saat dia dirujuk ke rumah sakit yang besar, biasanya PPK 2, PPK 3. Kemudian ada keterlambatan dari dokternya sendiri ya. Di sini kemudian ada keterlambatan setelah di sini tentunya akan mulai terapi, juga keterlambatan dalam terapi yang tadi telah saya sampaikan. Jadi semuanya sebetulnya keterlambatan itu adalah dari segi medis, yang mulai dari dia bertemu tenaga medis sampai pengobatan. Keterlambatan dari ini dihubungkan dengan median ya, karena di sini tidak normal. Kita lihat di sini bahwa keterlambatan dari pasien itu rata-rata adalah 30 hari pasien kanker ya. Kemudian keterlambatan setelah dia ketemu di sini, tadi keterlambatan pasien tadi sudah dijelaskan. Keterlambatan rujukan ini karena mengurus rujukan dulu atau mengurus asuransi, itu rata-rata 8 hari dengan mediannya dan langsung 2 sampai 124 hari.
Kemudian keterlambatan dari segi dokternya ya, dari segi tenaga ini ya, di sini masalahnya tadi yang saya jelaskan, masalah mengatasi infeksi, masalah transfusi, jadi belum diberi hemoterapi, harus mengatasi, menstabilkan dulu pasien untuk siap diberikan hemoterapi. Ini adalah rata-rata adalah 89 hari. Kemudian kelambatan dalam terapi ini kira-kira medianya ada 70 hari. Jadi secara keseluruhan dari medis ini ada 57 hari, mediannya secara total ada rata-rata 20 hari. Jadi ini adalah faktor leukemi sendiri, kita lihat di sini leukemi itu adalah kira-kira adalah 40%, keterlambatannya itu adalah 8 sampai 17 hari ya. Kemudian dikatakan bahwa ternyata pengobatan alternatif itu berkaitan erat dengan keterlambatan terapi ya, tadi yang seperti dijelaskan ya. Slide selanjutnya, mengapa leukemi bisa kambuh? Pada saat itu banyak orang tua yang mungkin melihat juga pada teman-temannya ada yang kambuh. Sebetulnya sulit diketahui mekanismenya, mungkin berhubungan dengan genetik ya, juga berhubungan dengan pada saat awal tidak semua hemoterapi itu memusnahkan sel leukeminya. Mungkin di sini ada resisten terhadap obat hemoterapi yang sifatnya juga bisa sifat genetik juga, atau sel leukemi itu telah menyebar ke seluruh bagian otak, termasuk bagian yang sulit dideteksi, misalnya di mendingan, jadi tidak bisa dideteksi tapi tiba-tiba kambuh ya, kambuh sebagai leukemia cerebral. Ini dari genetik. Ada faktor resiko lainnya, lingkungan, jadi terpapar kembali dengan bahan-bahan karsinogen. Juga ada di sini leukosit awal yang tinggi juga merupakan resiko tinggi untuk kambuh. Dan dia akan saya jelaskan lagi di sini ada beberapa penelitian yang mendukung mengapa hal-hal yang menyebabkan yang berkaitan dengan kekambuhan. Ya, slide. Maaf Dokter Leilani, waktunya tolong dijaga ya, kira-kira 4 menit lagi. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Moderator Prof. Dida. Baiklah, kambuhnya di mana biasanya? Kambuhnya bisa di sumsum tulang, bisa di otak yang datang mungkin dengan kejang, tidak sadar, juga di testis laki-laki ini. Jadi testisnya tiba-tiba membesar. Kalau diperiksa ternyata itu ada kekambuhan dan juga ada yang double juga ya. Ya, slide. Baiklah, slide. Kemudian, nah di sini hubungan waktu kambuh. Jadi pada saat diagnosa sampai waktu kambuh itu ada yang kambuh yang terbanyak itu ternyata kambuh pada saat dari diagnosa 8 bulan, sebulan sampai 36 bulan. Jadi di sini sesungguhnya pada saat selesai reinduksi ya, pada saat maintenance ini kebanyakannya ya. Ya, slide lain lanjut. Kemudian lanjut. Nah, ini hubungan dengan umur. Anak yang didiagnosa pada saat usianya lebih 10 tahun, ternyata ini yang merah itu, ternyata lebih mudah kambuh. Dan kemudian tadi yang dengan termasuk pada resiko tinggi dengan leukosit lebih dari 100.000, ternyata juga paling banyak yang kambuh, lebih mudah kambuh. Ya, slide lagi. Ya, slide. Kemudian ini adalah jumlah leukosit. Pada saat awal mungkin datang dengan leukosit leukopenia ya, leukositnya rendah. Nah, ini pada yang terbanyak ada leukosit yang pada saat ditemukan granulositopenia, leukosit rendah pada kurang dari 7 hari lebih mudah untuk kambuh. Demikian juga pada leukosit yang lebih dari 100.000 juga lebih mudah kambuh. Ya, slide. Baik, slide selanjutnya. Bisa, nah, kesintasan pada yang kambuh kira-kira 30% sampai 50% bisa bertahan hidup setelah kambuh yang pertama. Tapi ada beberapa anak yang kambuhnya bisa lebih dari 1 kali. Tentunya setiap kali kambuh akan mengurangi kemungkinan untuk sembuh. Ya, slide. Nah, sebagai ringkasan, leukemia ada kanker darah yang bertambah dengan cepat, abnormal, fungsinya juga jadi abnormal, dan penting kiranya mewaspadai gejala-gejala lemah badan, pucat, atau perdarahan sebagai gejala dini kanker darah.
dan segeralah mendapatkan pengobatan sebaiknya sesuai dengan protokol dan perhatikan faktor-faktor yang berkaitan keterlambatan agar tidak terjadi kekambuhan. Baik, terima kasih. Mungkin ini slide yang terakhir tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.